Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan terhadap sesama kami, karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan Yesus, hari ini hamba akan bersaksi bagaimana Tuhan Yesus membawa hamba kembali ke surga untuk ketiga kalinya, melewati langit. Pakailah mulut hamba untuk berkata-kata saat ini, untuk bersaksi kepada saudara-saudari hamba yang sudah mengenal-Mu, atau kepada saudara-saudari hamba yang sudah dibaptis tetapi meninggalkan-Mu, untuk mengingatkan mereka bahwa surga itu ada, karena Tuhan Yesus sendiri yang meminta hamba untuk mengatakan kepada semua orang bahwa surga itu ada. Baik saudara-saudari terkasih, ketiga kalinya Tuhan Yesus membawaku ke surga melalui langit. Di atas langit masih banyak langit. Jadi saat itu aku baru merayakan malam tahun baru bersama teman-teman yang tidak bisa pulang kampung. Aku ajak ikut bersama-sama. Setelah jam 12 kami berdoa bersama, lalu kami makan bersama. Setelah santap, teman-teman pulang, saya mandi. Setelah saya mandi, saya ganti pakaian, langsung merasa badan penat, ingin tidur. Di kamar ada suami saya sedang duduk di depan mejanya dalam kamar. Lalu saat saya berbaring di tempat tidur, baru selesai doa, saya coba tutup mata untuk tidur. Di ruang tengah itu putra-putra saya sedang bermain mobil Tamiya. Jadi masih kedengaran suaranya teriak. Suara mobil Tamiya itu juga kedengaran. Dan mereka bertiga, jadi masih kedengaran suara mereka. Saya belum tidur, tapi saat itu saya tutup mata. Begitu saya tutup mata, saya mendengar suara, "Ayo kita jalan-jalan." Nah saudara-saudari, karena saya pernah dibawa jalan ke dalam tanah melalui jalan dunia orang mati. Pada saat saya mendengar ajakan itu lagi, saya tidak takut. Bahkan saya tantang, ayo, siapa takut? Pikiran saya akan dibawa lagi masuk ke dalam tanah. Tetapi saya salah, karena ternyata saya tiba-tiba merasakan tubuh saya terbang tinggi
saat saya tahu saya terbang dengan kecepatan yang luar biasa, saat itu saya teriak, saya panggil suami saya, papi tolong, ampun, ini bagaimana ini, saya ini pecah kepala saya nanti, hancur badan saya nanti, jatuh ke bawah. Saya ketakutan, saya pegang badan saya, tetapi baru saya lihat ke badan saya baru sadar ternyata badan saya itu tidak ada. Tapi saya merasakan tangan saya memegang tubuh, memegang kepala. Lalu saya teriak, badanku hilang, ini bagaimana ini badan saya. Lalu suara itu tadi mengatakan, jangan bodoh kamu, lihat di bawah. Begitu saya lihat di bawah, ternyata badan saya masih dengan posisi semula, mata terpejam yang ingin tidur tadi. Itu kembalikan badanku. Tetapi suara ini katakan, tidak sampai 5 menit, jangan takut, ayo ikut dulu. Jadi begitu melewati langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, sampai. Tapi saat itu saya ketakutan karena terbang yang begitu tingginya, luar biasa. Saya ini orang yang takut dengan ketinggian. Jadi bisa dibayangkan bagaimana saya begitu tiba di langit ke-7. Saya ketakutan. Lalu saya lihat Tuhan Yesus tersenyum. Saat saya lihat Tuhan Yesus, saya katakan, Tuhan, ada apa lagi ini? Apa lagi yang salah? Apa lagi yang ingin disampaikan? Nah, Tuhan jawab. Mungkin karena Tuhan tahu saat itu saya itu sedang merasa ketakutan yang luar biasa. Sudah, tenangkan dulu dirimu, kamu ikut, katanya. Jadi jiwa yang tadi membawa saya jalan itu, yang pertama itu adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu dulu leluhur saya waktu masih di dunia. Kamu boleh ikut jalan-jalan dulu, lihat dulu pemandangan alam di sini. Setelah agak tenang, melihat gunung, melihat air terjun, air mengalir, pemandangan yang begitu indah, alam yang begitu indah, yang tidak ada panas, tidak ada gelap. Jadi tidak ada siang, tidak ada malam. Dan terdengar suara musik seperti suara dawai yang dipetik. Begitu merdu, sayup-sayup kedengaran. Lalu saya dibawa kembali ke tempat semula waktu saya baru tiba. Dan Yesus berkata, baik Monica, kamu sudah jalan-jalan, sudah lebih tenang. Sekarang kita harus naik 3 tingkat lagi dari sini. Lalu Yesus memegang tanganku, tangan kiriku dipegang, dan terangkatlah kami. Saya masih menghitung 1, 2, 3. Memang ada 3 langit lagi. Lalu sampai di langit ke-10, saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ada apa lagi? Tuhan bawa saya ke sini. Ya, katanya, ini ruang pengetahuan. Saat mengetahui itu adalah ruang pengetahuan itu bundar. Begitu saya menilik ke bawah, itu seluruh dunia kelihatan seperti miniatur. Bisa dibayangkan gak?
seperti miniatur dunia. Jadi semua perbuatan jahat manusia itu tidak ada yang tidak kelihatan. Yang tersembunyi di dunia tidak ada yang tersembunyi di surga. Di ruang pengetahuan tidak ada yang tersembunyi. Semua kelihatan dengan jelas. Nah, saat itu aku histeris karena aku lihat ada orang mencuri, ada orang seperti orang itu hitam, lalu dia memukul kepala temannya dengan batu. Saya menjerit, tolong, itu ada orang bunuh temannya. Lalu ada orang diperkosa, ada orang yang ditipu, ada orang yang berbohong, jadi bersaksi dusta seperti itu. Jadi hal-hal negatif yang membuat saya trauma, menjerit, ketakutan. Nah, saat itu Tuhan langsung katakan, ayo aku akan membawamu ke Asia, tempat tinggalmu. Nah, begitu jalan satu langkah, nah itu katanya, Tuhan Yesus menunjuk Asia. Yang kulihat adalah seorang bapak yang melompat, menari kegirangan, berteriak, ketawa, sambil pegang uang. Ternyata bapak ini pasang lotre dan dia menang. Lihat bapak itu, kata Tuhan Yesus. Karena aku berkenan kepadamu, kamu bukan salah satu dari mereka, jangan lakukan itu. Aku sadar maksud Tuhan supaya aku tidak pasang lotre. Seperti itu kira-kira. Jadi ada juga kedegilanku. Saat itu kutanya, Tuhan kalau satu kali saja saya pasang boleh Tuhan? 4 angka. Tuhan senyum. Oh, berarti tidak boleh karena tidak ada jawaban. Kalau satu kali saja Tuhan 3 angka. Itu juga Tuhan tersenyum dan tidak ada jawaban. Kalau hanya satu kali saja Tuhan 2 angka, Tuhan juga tersenyum. Tidak ada jawaban. Kalau saya memberi orang angka, Tuhan bagaimana? Boleh tidak? Tuhan hanya katakan, ingat Monica, aku membawamu ke sini supaya kamu tahu bahwa kamu bukan salah satu dari mereka. Berkat yang kamu terima, besar atau kecil, berkat itu dariku. Ingat itu. Jadi, selamat datang Monica. Ini yang ketiga kalinya kamu sampai di surga. Kembalilah ke duniamu, katakan kepada semua orang bahwa surga itu ada. Berbuat baiklah selagi masih hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan cinta kasih. Sekarang kembalilah. Begitu disuruh kembali, seperti burung menukik ke bawah, seperti itulah jiwaku. Langsung terbang menukik ke bawah, itu aku sudah dalam ketakutan. Begitu mendekati tubuhku, makin dekat dengan tubuhku, mencapai jiwaku ini mencapai aura, titik aura. Langsung mataku terbuka, aku ketakutan. Bernapas itu tuk 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 tuk, ini jantung itu degupannya itu cepat sekali karena ketakutan. Karena ya saya takut dengan ketinggian. Jadi seperti itu kesaksian saya tentang bagaimana Tuhan membawa saya kembali ke surga itu untuk yang ketiga kalinya di tahun 2005. Nah,
Jadi, saudara-saudari terkasih, ingatlah satu hal, surga itu ada. Berbuat baiklah selagi masih hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan cinta kasih. Kenapa Yesus membawa melalui langit? Karena Yesus sendiri menang atas kematian, diangkat ke surga. Jadi pengalamanku inilah, sampai ke surga melalui sumber terang karena Yesus sumber terang sendiri, melalui dunia orang mati karena Yesus menang atas kematiannya, melalui 7 langit, dari langit ke-7 dari surga itu sampai diangkat lagi 3 tingkat di atasnya. Karena Yesus sendiri terangkat ke surga. Itulah kesaksianku. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.